dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan pernah harapkan keadilan akan datang. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah menghilangkan cinta kepada rakyatnya sendiri, yang hari ini rakyatnya dieksploitasi, dipaksa kerja, namun tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan Pancasila. Artinya Pancasila di Indonesia hari ini tidak diterapkan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia membunuh rakyatnya sendiri. Jokowi ini memang hebat. Harus kita akui dia memang sangat hebat. Kehebatannya bisa mampu ngibuli rakyat bahkan dunia internasional. Kedua, hebatnya lagi, hebat menciptakan penderitaan rakyat. Yang ketiga lagi, kehebatannya lagi, hebat memanipulasi kesadaran rakyat. Ini yang harus kita lihat, kehebatan dari Jokowi. Dan saya sangat apresiasi atas kehebatan Bapak. Tapi Mbok sekali-sekali dibalik kehebatan Bapak, mikir dong. Cuma mikir. Yang kita butuhkan Bapak cuma mikir bagaimana penderitaan rakyat ketika Bapak menaikkan BBM. Bapak bisa hitung nggak efek domino dari kenaikan BBM ini? BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Jika pemerintah belum mampu membuat rakyat bahagia, paling tidak cukup tidak dibuat rakyat menderita. Rakyat sudah pontang-panting, rakyat sudah melarat. Jadi bila BBM dinaikkan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat mendiskriminasi hak rakyat. Gak boleh, mainkan hati nurani kita. Coba deh mikir sedikit saja Pak. Gunakan dong Pak akal pikiran Bapak yang benar-benar pro rakyat. Kalau Bapak nggak mampu mensejahterakan rakyat, minimal jangan menyengsarakan rakyat. Kalau nggak mampu mensejahterakan rakyat, minimal jangan mensejahterakan rakyat. Tapi kalau Bapak memang berniat menyengsarakan, lebih baik mundur Pak, daripada nanti rakyat yang paksa Bapak mundur. Itu lebih baik Pak. Mundur lebih terhormat daripada Bapak dipaksa mundur. Sembilan hari setelah Jokowi naikkan harga BBM, gelombang demo terus berlangsung di Patung Kuda. 9 hari setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada 3 September lalu, hari ini berbagai kelompok masyarakat masih terus menyampaikan penolakan atas keputusan tersebut. Hari ini misalnya setidaknya 3 elemen masyarakat turun ke jalan menggelar demo ke Istana Presiden. Seperti protap yang sudah berlaku sebelumnya, masa yang menggelar demo hanya bisa menyampaikan aspirasinya. Kelompok masyarakat yang hari ini menggelar demo menolak kenaikan harga BBM adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Tanah Air, dan Presidium Alumni 212. Pukul 10.30 masa dari KSPSI se-Jabodetabek membanjiri Patung Kuda. Sampai pukul 13.30 mereka juga sempat ditemui oleh Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono. KSPSI juga menyampaikan petisi tuntutan yang berisi penolakan terhadap kenaikan BBM, pencabutan Omnibus Law, pelindungan terhadap pekerja migran, dan upah layak. Selanjutnya pukul 13.30 WIB, masa dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat bergantian menggeruduk Patung Kuda. Demonstrasi ini digelar mulai pukul 17.00 WIB. Masa ini banyak diisi oleh kelompok PA212 dan Front Persaudaraan Islam serta sekelompok alumni UI. Mereka datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster untuk menyuarakan tuntutannya yang menolak kenaikan harga BBM. Pukul 16.00 WIB, masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Tanah Air datang. Masa dari mahasiswa kemudian beririsan dengan masa dari GNPR. Alpar Al-Fauzan, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Tanah Air, sowan ke masa aksi GNPR. Mahasiswa juga bubar pada pukul 17.00. Buruh KSPSI demo tolak harga BBM naik di Patung Kuda. 7 orang masuk istana. Serikat Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di sekitar area Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Pantauan suara.com di lokasi Senin 12 Agustus 2022, tampak ada satu mobil komando yang dibawa masa aksi. Orasi-orasi perihal penolakan kenaikan harga BBM disampaikan orator dari atas mobil komando. Masa KSPSI mayoritas menggunakan kaos berwarna biru. Masa terlihat membawa spanduk dan bendera berlogo KSPI bertuliskan tolak kenaikan BBM. Aparat kepolisian memasang kawat berduri tepat di bawah
JPO di depan gedung Sabta Pesona Brigade Polisi saat ini berjaga di balik 2 lapis kawat berduri. Sementara itu, Jalan Medan Merdeka Barat saat ini ditutup. Arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan. Presiden KSPSI Adi Gani Nenawea dalam orasinya menyampaikan ada 7 orang perwakilan massa aksi yang diterima istana untuk menyampaikan aspirasi. Mereka diutus untuk menyampaikan petisi atau tuntutan, yakni penolakan kenaikan BBM. Beberapa nama yang diutus masuk ke istana yakni Sekjen KSPSI Hermanto Ahmad, Wakil Presiden KSPSI R. Abdullah, Wakil Sekjen KSPSI Afif Johan, dan Wakil Sekjen KSPSI Akmani, dan 3 orang lainnya. Buruh KSPSI demo tolak harga BBM naik patung kuda. Puluhan massa buruh di Jakarta menggeruduk kantor Anies Baswedan di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB. Ketua Perda KSPSI DKI Jakarta Winarso mengatakan pada aksi unjuk rasa kali ini massa buruh DKI menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan pertama, kata Winarso, kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah pusat akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30% akan bertambah menjadi 50%. Kedua, lanjut Winarso, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, maka Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36 2021. Ketiga, lebih lanjut, Winarso mengatakan buruh DKI Jakarta tetap menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja. Oleh karena itu, KSPSI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung 3 tuntutan kami tersebut. Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13%. Berdasarkan pengamatan poskota.go.id, di lokasi Partai Buruh masih melakukan aksi unjuk rasanya di depan Balai Kota DKI Jakarta hingga menutup sebagian Jalan Merdeka Selatan, dan kemudian akan berlanjut dan bergabung dengan massa buruh lainnya untuk itu menolak kenaikan BBM di Patung Kuda Jakarta. 9 hari setelah Jokowi naikkan harga BBM, gelombang demo terus berlangsung di Patung Kuda. 9 hari setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada 3 September lalu, hari ini berbagai kelompok masyarakat masih terus menyampaikan penolakan atas keputusan tersebut. Hari ini misalnya setidaknya 3 elemen masyarakat turun ke jalan menggelar demo ke Istana Presiden. Seperti protap yang sudah berlaku sebelumnya, massa yang menggelar demo hanya bisa menyampaikan aspirasinya. Kelompok masyarakat yang hari ini menggelar demo menolak kenaikan harga BBM adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Tanah Air, dan Presidium Alumni 212. Pukul 10.30 massa dari KSPSI se-Jabodetabek membanjiri Patung Kuda. Sampai pukul 13.30 mereka juga sempat ditemui oleh Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono. KSPSI juga menyampaikan petisi tuntutan yang berisi penolakan terhadap kenaikan BBM, pencabutan Omnibus Law, pelindungan terhadap pekerja migran, dan upah layak. Selanjutnya pukul 13.30 WIB, massa dari GNPR atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat bergantian menggeruduk Patung Kuda. Demonstrasi ini digelar mulai pukul 17.00 WIB. Masa ini banyak diisi oleh kelompok PA212 dan Front Persaudaraan Islam serta sekelompok alumni UI. Mereka datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster untuk menyuarakan tuntutannya yang menolak kenaikan harga BBM. Pukul 16.00 WIB, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Tanah Air datang. Massa dari mahasiswa kemudian beririsan dengan massa dari GNPR. Alpar Al-Fauzan, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Tanah Air, sewan ke massa aksi GNPR. Mahasiswa juga bubar pada pukul 17.00.